Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ini juga masih di pelajaran materi pembelajaran kelas 10 di semester 1 ya. Oke. Sebelum kita menuju ke elastisitas permintaan dan penawaran, sedikit dibahas apa sih itu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas itu sebenarnya adalah ketika kita berbicara kelenturan atau sensitivitas. Jadi kita melihat sensitivitas atau sensitif atau tidaknya sebuah barang terhadap perubahan harga. Jadi di sini kita melihat kepekaan atau peka tidaknya permintaan dan penawaran barang terhadap perubahan harganya. Ya, terhadap perubahan harga. Nah, jadi setiap barang memiliki tingkat elastisitas atau tingkat kepekaan yang berbeda-beda ketika ada perubahan harga. Ada barang yang elastisitasnya sangat elastis, artinya ketika harganya berubah sedikit saja, maka permintaan barang tersebut mengalami perubahan yang drastis. Jadi dia sangat peka, harga berubahnya sedikit, tapi permintaannya berubahnya banyak gitu ya. Begitu juga dengan penawaran, harganya ada yang peka, ada yang tidak. Kalau yang tidak peka, harga barangnya berubah sedikit, namun penawarannya juga berubahnya hanya sedikit. Itu berarti kurang peka atau bahkan justru tidak berubah ya. Karena pada dasarnya kita sudah mempelajari bahwa ketika harga suatu barang naik atau turun atau dengan kata lain berubah, maka permintaan dan penawarannya juga berubah. Nah, untuk mengukur berapa besar perubahannya, oleh sebab itulah kita mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, jadi elastisitas ini bisa diukur nih, bisa kita hitung. Bisa kita ukur atau kita hitung dengan rumus ya, elastisitas demand. Ya, sebenarnya rumusnya sama dengan elastisitas supply atau penawaran. Rumusnya adalah harga mula-mula, harga pertama per Q1, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan mula-mula, dikalikan dengan delta Q, perubahan jumlah barang, per delta P, perubahan harga barang. Dengan di sini kita tuliskan tanda nilai mutlak ya. Nah, ini seperti ini rumusnya. Nah, kenapa ini ada tanda mutlak? Di sini ada tanda mutlak. Artinya, kalau kita menghitung rumus ini lalu kita peroleh hasilnya negatif, misalnya negatif 2 atau negatif 3, maka ini sebenarnya karena nilai mutlak, ini sebenarnya adalah sama dengan 2 atau sama dengan 3 ya. Oke. Nah, di sini ada simbol delta Q dan delta P. Apa itu delta Q? Delta Q adalah jumlah barang saat ini dikurangi jumlah barang awal ya. Kalau delta P atau delta itu perubahan P itu harga, perubahan harga berarti harga saat ini dikurangi harga awal atau harga mula-mula. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah rumusnya sudah selesai dari rumus ini, nanti kita akan memperoleh sebuah angka. Nah, angka ini bisa digolongkan menjadi beberapa jenis ya. Nah, ini namanya jenis-jenis elastisitas. Jenis-jenis elastisitas ada 5 yang kita kenal atau kita akan pelajari saat ini. Yang pertama, kalau kita hitung barang ini ya, lalu hasilnya adalah 0, ketika kita menghitung hasilnya 0, maka ya ini nama barangnya adalah inelastis sempurna. Nah,
Jika kita menghitung E-nya kurang dari 1, maka jenis barang yang elastisitasnya kurang dari 1 ini adalah barang yang tergolong inelastis. Kalau kita hitung E-nya sama dengan 1, maka ini adalah elastis uniter. 1 atau uniter. Kalau kita hitung E dengan rumus di atas, lalu hasilnya lebih besar dari 1, maka ini tergolong barang yang elastis, jenis barangnya. Lalu yang terakhir, jika kita hitung E lalu kita peroleh hasilnya adalah tak hingga, maka barang tersebut tergolong barang yang elastis sempurna. Jadi nanti di soal, yang ditanyakan oleh soal bisa langsung nilai elastisitasnya dengan rumus ini, atau bisa juga soal itu menanyakan jenis elastisnya. Berarti setelah kita menghitung dengan rumus ini, maka kita tentukan tergolong inelastis sempurnakah atau inelastis, atau elastis sempurna, elastis atau elastis uniter. Jadi seperti itu bentuk soalnya. Oke. Untuk permintaan dan penawaran soalnya tadi sama ya, dan ingat ini nilainya mutlak. Biasanya untuk elastisitas demand itu pasti hasil akhirnya adalah negatif, tapi karena nilai mutlak maka negatif diabaikan. Ini hanya menandakan hubungan negatif antara harga dengan permintaan. Namun kalau kita nanti menghitung elastisitas supply atau penawaran, itu pasti nilainya adalah positif, karena hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan adalah positif. Harga naik, penawaran naik. Begitu pula sebaliknya. Oke, kita langsung coba kerjakan soalnya. Ini contoh soalnya akan ditampilkan dua, yang satu elastisitas permintaan, yang satu elastisitas penawaran. Oke, di sini soalnya adalah seperti ini. Harga sepatu anak naik yang semula 15.000 menjadi 20.000. Sehingga penawarannya naik dari 1.000 menjadi 4.000. Pertanyaannya adalah koefisitas elastisitasnya adalah, ini yang ditanyakan adalah karena ini penawaran berarti elastisitas, koefisien elastisitas penawarannya termasuk koefisien elastisitas apa. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya pertama, di sini harga sepatu anak naik yang semula 15.000. Ini berarti P1. Maka harga pertama, mula-mula harga sepatu ada rupiahnya, berarti harga pertama mula-mula 15.000 menjadi 20.000. Ini berarti menjadi P2, 20.000. Sehingga penawaran naik dari 1.000 menjadi 4.000. Berarti di sini penawarannya, jumlah barang yang ditawarkan dari 1.000 menjadi 4.000. Berarti awalnya satunya 1.000, lalu QS2-nya atau Q2-nya 4.000. Nah, sudah kita peroleh semua. Sekarang kita tinggal menuliskan jawabannya. Yang ditanyakan elastisitas penawarannya, lalu setelah kita cari angkanya, kita tentukan jenisnya apa. Karena pertanyaannya adalah ini. Kalau dia nanya angka, kita cukup sampai di sini. Oke, kita jawab. Ya. Rumusnya adalah E sama dengan atau ES sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Harga mutlak atau nilai mutlak. P1-nya 15.000. Kita tuliskan 15.000. Q1-nya 1.000. Berarti kita tuliskan per 1.000. Kali delta Q per delta P. Delta Q di sini kita tuliskan delta Q-nya adalah Q2 dikurang Q1, berarti 4.000 kurang 1.000 menjadi 3.000. Lalu delta P-nya kita tuliskan P2 min P1, selisih antara P
saat ini dengan P mula-mula menjadi 5.000. 20.000 kurang 15.000. Lalu tinggal kita pindahkan delta Q-nya 3.000, delta P-nya 5.000 bagi 5.000. Di sini bisa kita bagi saja, ini menjadi 3 tentu saja ya, ini habis, lalu 1000-nya kita bagi, lalu ini 3 dikali 3 berarti sama dengan 9. Nah, kita lihat ini elastisitas penawaran atau supply sehingga nilainya pasti positif ya. Nah, baru kita golongkan nih apakah dia tergolong elastis dan sampai ini elastis sempurna. Kalau E sama dengan 0, ini bukan. Kenapa? Karena E-nya 9. E kurang dari 1 juga bukan ya. Lalu E sama dengan 1, bukan juga. E lebih besar dari 1, iya benar. E sama dengan tak hingga, ini juga bukan. Nah, E sama dengan 1, E lebih besar dari 1, ini adalah tergolong yang tadi elastis. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Ya, itu untuk elastisitas penawaran. Sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan seperti ini contoh soalnya. Oke, perhatikan tabel berikut. Perhatikan tabel berikut. P800, ketika harga 800, Q-nya 40, lalu harganya naik Rp1.000, Q-nya menjadi 36. Bisa kita tuliskan saja, ini adalah 1, ini adalah 2, jadi ini adalah P1, ini Q1, yang ini 1000-nya adalah P2, 36 adalah Q2. Maka elastisitas permintaannya adalah, biar lebih mudah kita tulis dulu diketahuinya, diketahui P1-nya yang ini 800 ya, Q1-nya 40. Lalu P2-nya 1000, Q2-nya 36. Yang ditanyakan koefisien atau elastisitas permintaan. Nah, ini yang ditanyakan angka, berarti kita cukup menghitung dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas ya. Kita tulis rumusnya, ED sama dengan nilai mutlak dari P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Nilai mutlak. P1-nya 800, Q1-nya 40. Oke. Delta Q dan delta P-nya kita hitung di sini, delta Q-nya Q2 kurang Q1 berarti min 4. Lalu delta P-nya P2 kurang P1 berarti 200. Maka kita tuliskan delta Q-nya min 4, delta P-nya per 200. Lalu kita tinggal bagi, ini dibagi ini menjadi 4, lalu 4-nya kita bagi, tinggal min 4 per 10. Nah, min 4 per 10 itu sama dengan min 0,4. Karena nilai mutlak maka sama dengan 0,4. Langsung kita checklist yang B ya. Ini tergolong kalau 0,4, kalau pertanyaannya kayak tadi nomor 1, maka dia tergolong yang E-nya kurang dari 1 atau inelastis. Tapi karena yang ditanyakan hanya angkanya, berarti cukup 0,4 saja. Ya, mungkin itu pembahasan 2 soal pembahasan kita tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.